Hai sahabat profesional, welcome to Connecting Time with Foster and Bridge Indonesia. Kembali lagi hadir bersama dengan saya Wulan dan pastinya saya tidak sendirian. Nah, sahabat profesional, seperti yang kalian tahu bahwa kita beberapa waktu lalu dan mungkin sampai saat ini mengalami pandemi COVID-19 ya. Dan semenjak adanya itu banyak yang mulai melakukan inovasi, mulai dari belajar virtual, bahkan kita Connecting Time melakukan syuting virtual nih sahabat profesional. Dan kali ini saya tidak sendirian, saya sudah terhubung dengan salah satu narasumber kita, yaitu langsung saja kita sambut dan kita sapa Pak Dias Adritya Putra. Halo Pak. Halo Mbak Wulan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak gimana, sehat Pak? Sehat. Nih harus tetap sehat nih di masa-masa seperti ini. Alhamdulillah ya dong, kita tetap harus semangat ya Pak. Betul. Nah Pak, kita hari ini akan membahas mengenai finance dan pastinya finance tuh cakupannya luas banget. Nah sebelum itu boleh dong Pak dikasih tahu ke saya ataupun ke sahabat profesional Bapak kesehariannya seperti apa atau mungkin background Bapak di finance tuh seperti apa Pak? Oke, baik. Saya berkecimpung di finance sudah cukup lama ya, mungkin sekitar 5 sampai dengan 6 tahun. Finance seperti yang tadi Mbak Wulan bilang, jadi di finance itu cukup luas kriterianya juga gitu. Jadi saya di 2,5 tahun pertama saya berkecimpung di dunia asuransi, di general insurance sama di life insurance juga sempat. Itu waktu itu cuma 6 bulan sih tapi. Terus kemudian selanjutnya saya berkecimpung di perbankan. Oke, udah lumayan lama ya Pak. Itu kira-kira udah berapa tahun tuh Pak selama perjalanan dalam bidang finance? Mungkin 5 sampai 6, hampir mendekati 6. Wah, berarti pengalaman udah banyak dong ya Pak. Udah cukup. Oke, nah Pak Dia, seperti yang tadi saya bilang kalau kita hari ini akan membahas finance. Nah, tapi akhir-akhir ini kan kita mulai banyak nih orang-orang membicarakan mengenai personal financial planning atau mengelola keuangan pribadi. Nah, banyak orang udah mulai sadar dan juga pentingnya mengatur keuangan pribadi itu. Mungkin tapi orang-orang tahu sekedar tahu pentingnya aja gitu. Nah, dengan begitu besarnya animo masyarakat tentang personal financial planning ini, saya jadi pengen tahu nih Pak, seberapa penting untuk mengelola keuangan pribadi kita, yaitu kehidupan kita sendiri dan juga permasalahan apa aja sih yang bisa diselesaikan dengan personal financial planning ini. Nah, sebelum itu boleh dong Pak dikasih tahu definisi dari pengertian personal financial planning ini Pak? Oke, berarti definisinya dulu ya kalau gitu ya, jadi dari personal financial planning ini apa? Iya. Ini sebenarnya sesuai sih dengan bahasa Inggrisnya. Tadi kan bahasa Inggris ya personal financial planning. Jadi personal financial planning ini bahasa Indonesianya perencanaan keuangan pribadi gitu. Jadi sesuai dengan namanya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan perencanaan keuangan kita, tetapi tidak hanya merencanakan secara bulanannya gitu. Karena kalau misalkan saya perhatikan, pertama teman-teman saya juga ya, jadi mereka hanya melihat gajinya berapa, habis itu direncanakan dari gaji itu aja. Nah, menurut saya perencanaan keuangan yang tepat itu harusnya bisa mempersiapkan keuangan kita di masa tua gitu ya, seperti untuk mempersiapkan pensiun dan juga kita bisa mengelola resiko keuangan di kemudian hari. Dan kita tahu resiko ini kan bisa datang kapan saja ya. Kita nggak tahu, terutama seperti pandemi seperti ini, banyak yang bilang ini kejadiannya sangat kecil sekali, tapi kejadian probabilitas sangat kecil itu tetap terjadi. Jadi probabilitas terjadinya resiko itu akan selalu ada. Nah, ini mungkin bagaimana cara kita mengelola resiko dari sisi keuangan dan juga mempersiapkan keuangan kita di masa depan nanti, gitu, terutama masa pensiun nanti di saat income kita atau pendapatan kita sudah mulai berkurang ya. Oke, nah dari kita tahu pengertiannya itu, kenapa kita perlu merencanakan dan juga mengelola keuangan kita masing-masing, Pak? Oke, tentunya yang tadi saya sudah sampaikan juga ya. Jadi yang pertama, bagaimana kita mengelola risikonya itu. Jadi resiko ini kan kita nggak tahu kapan terjadi ya.
Contohnya seperti mungkin saya lagi nyetir mobil gitu, mungkin saya sudah merasa saya hati-hati sekali gitu. Tapi kita nggak pernah tahu, tiba-tiba ada motor nyerempet atau misalkan ada mobil lain tiba-tiba kecepatannya cepat terus nabrak mobil saya gitu kan, itu bisa aja terjadi. Nah, bagaimana kita bisa mengelola resiko tersebut melalui financial planning ini. Kemudian yang kedua, untuk mempersiapkan masa tua kita nanti yang tadi saya sampaikan terkait dengan semacam pensiun itu ya Pak. Betul, pensiun itu bagaimana kita bisa tetap menikmati masa pensiun kita tanpa harus menurunkan gaya hidup kita gitu kan. Karena kalau udah pensiun ya otomatis biasanya pendapatan kita akan berkurang. Tetapi satu hal yang kita tidak ingin berkurang adalah gaya hidup kita gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa tetap menjalankan gaya hidup kita yang sudah nyaman ini dengan pendapatan yang mungkin lebih sedikit dibandingkan pada saat masa kita kerja. Oke, berarti karena kan kita hidup juga pasti punya rencana, dan kalau hidup membutuhkan uang ya Pak. Jadi selain itu kita membutuhkan yang namanya managing dari financing ini ya Pak ya. Iya, betul. Nah, sekali. dari tadi kan kita udah tahu definisinya apa, terus kenapa kita perlu merencanakan dan juga mengelola. Nah, sebenarnya siapa aja sih Pak yang perlu memiliki personal financial planning ini? Sebenarnya kayaknya semua masyarakat ya, semua lapisan masyarakat menurut saya sih. Nah, mungkin saya ingin menggunakan analogi personal financial planning ini seperti menjaga kesehatan kita gitu ya. Jadi kan menjaga kesehatan kan sebenarnya semua orang membutuhkannya gitu dengan menjaga kesehatan. Betul. Tapi terkadang kita suka lupa untuk melakukannya gitu. Nah, jadi menurut saya seluruh lapisan masyarakat ini sewajarnya dapat melakukan personal financial planning ini. Mau berapapun gajinya, mau berapapun pendapatannya, ini menurut saya financial planning ini akan membuat hidup kita lebih nyaman lah ke depan. Oke, ya berarti siapapun, dan kalau ditanya tadi kan siapapun bisa, tapi terus kapan dimulainya pun juga sebenarnya sesiapnya kita juga ya Pak, tadi sesuai dengan pendapatan masing-masing dengan perhitungan yang ada itu ya Pak. Betul. Oke. Nah ya, tadi kapan waktu yang tepat untuk memulai financial planning, mungkin Bapak bisa lebih jelaskan detailnya. Oke. Kapan waktu yang tepat ini sama seperti kalau ditanyakan kapan mau mulai olahraga gitu. Sebenarnya kapan aja bisa gitu kan. Jadi kapan waktu yang tepat menurut saya saat ini sih. Kalau misalkan sahabat profesional mulai melihat dari sisi pengeluarannya seperti apa, kemudian lihat dari sisi pendapatannya seperti apa, apakah sudah balance gitu ya, sudah seimbang antara pengeluaran dan pendapatannya. Sahabat profesional itu sebenarnya bisa dimulai kapan saja gitu. Dan dari situ nanti mungkin kita akan diskus lebih lanjut ya terkait bagaimana cara menyusunnya dengan baik dan benar. Oke, jadi ya kalau ditunggu nanti malah kita nggak nabung ya Pak, nggak ada. Betul, malah tidak dimulai-mulai kalau misalkan nunggu nanti gitu. Iya, sama aja kayak kesehatan, kalau kita nggak olahraga terus, kalau misalnya nanti keburu sakit. Betul. Oke. Pak Dia, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya mau iklan dulu nih ya Pak ya. Boleh. Oke, untuk sahabat profesional, jangan lupa yuk untuk like video ini, di subscribe juga bagi kamu yang belum subscribe, dan juga jangan lupa share ke sahabat profesional lainnya untuk merasakan manfaat dari video ini. Dan pastinya setelah kamu menonton ini, kamu bisa tahu nih personal financial planning kamu untuk kamu atur dengan baik. Nah, lanjut lagi Pak Dias. Nah, dari kita tadi Bapak udah bilang kapan waktu untuk kita melakukan, seharusnya secepatnya juga ya. Nah, terus gimana sih Pak cara menyusun financial planning yang baik ini? Oke, ini agak panjang jawabannya, nggak apa-apa ya. Jadi boleh, menurut saya Pak. yang paling pertama dan paling mendasar itu yang tadi saya sudah sampaikan ya, terkait dengan budgeting setiap bulan. Bagaimana kita mengelola pengeluaran kita dan juga pendapatan kita setiap bulan. Ini menurut saya penting banget, dan ini akan kita bisa mulai menilai apakah pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan kita. Nah, setelah kita mengetahui arus kas bulanan ya, jadi kita tahu apakah pendapatan kita itu sisanya banyak atau malah negatif gitu, atau malah defisit. Nah, setelah mengetahui itu dan itu sudah dibenahi,
Kemudian alangkah baiknya tentunya sahabat profesional juga pengen tahu seberapa besar sih kekayaannya sahabat profesional ini gitu kan. Jadi ini sebenarnya agak akuntansi sih, cuman menurut saya ini cukup baik. Jadi dikumpulin aja aset apa saja yang sahabat profesional miliki dan kewajiban apa saja yang sahabat profesional miliki, kemudian dikurangin aja. Jadi antara aset dan kewajiban itu dikurangin dan itu akan mendapatkan nilai kekayaannya sahabat profesional. Jadi langsung kelihatan tuh. Yang diharapkan adalah positif ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kekayaannya itu negatif. Kalau kekayaannya negatif nih berarti kewajibannya jauh lebih besar dibandingkan dengan aset yang sahabat profesional miliki gitu. Jadi jangan sampai kekayaannya negatif. Itu yang pertama. Kemudian kita udah tahu arus kasnya seperti apa, kemudian kekayaan kita seperti apa. Yang ketiga berarti ya, yang ketiga itu menurut saya mengelola resiko melalui instrumen keuangan. Salah satunya adalah asuransi. Saya bukan sales asuransi ya. Saya hanya memberikan contoh aja gitu. Saya hanya memberikan kalau contoh nggak aja. dijelasin, kalau nggak dijelasin sahabat profesional jadi nggak tahu. Iya betul. Jadi salah satunya untuk mengelola risiko keuangan itu bisa melalui asuransi. Jadi misalkan contoh yang tadi saya sampaikan ya terkait dengan saya mengendarai mobil sudah hati-hati sekali, tetapi risiko itu mungkin akan tetap terjadi. Kalau misalkan saya tidak menggunakan asuransi untuk melindungi atau memproteksi mobil saya, jumlah uang yang harus saya keluarkan untuk memperbaiki mobil itu akan keluar dari tabungan saya sendiri. Jadi misalkan saya benerin mobil habisnya 5 juta gitu misalkan. 5 juta itu harus keluar dari uang saya sendiri. Dan 5 juta itu bisa dibilang unexpected ya, karena kita tidak menduga hal itu akan terjadi. Nah tetapi kalau misalkan saya menggunakan asuransi, saya sudah tahu nih polis asuransi mobil itu misalkan 4 juta gitu ya setahun. Nah dalam masa 1 tahun itu mobil saya akan terproteksi oleh si asuransi ini. Jadi apapun yang terjadi oleh mobil saya dalam jangka waktu 1 tahun itu, saya sudah tahu saya hanya akan mengeluarkan 4 juta untuk memproteksi mobil saya. Jadi apapun yang terjadi sama mobil saya dalam jangka waktu 1 tahun, itu sudah ada yang bantuin, yaitu si perusahaan asuransi itu. Jadi itu salah satu contohnya sebenarnya untuk asuransi dan bagaimana asuransi ini sebenarnya bisa membantu sahabat profesional dalam mengelola resiko keuangannya. Nah, kemudian setelah memiliki asuransi gitu ya, yang keempat itu dana darurat gitu ya. Jadi tadi kita udah tahu arus kasnya seperti apa, kemudian kekayaannya seberapa besar, kemudian asuransi ya untuk mengelola risiko kita udah tahu. Yang keempat itu dana darurat. Dan ini menurut saya sangat-sangat penting sekali dana darurat, terutama di masa seperti pandemi saat ini. Betul jadi sekali itu, Pak. Iya, jadi dana darurat ini jangan sampai dikumpulkan pas kita membutuhkannya. Jangan seperti itu. Jadi dana darurat ini harus dikumpulkan sebelum terjadinya darurat tersebut. Gitu. Oh, gitu ya Pak. Betul. Jadi jangan sampai pas kita membutuhkan dananya, kita malah baru mau ngumpulin dana daruratnya. Nah ini menurut saya agak salah ya, jadinya itu bukan dana darurat, itu berarti namanya tabungan kalau misalkan seperti itu. Karena dana darurat ini kita tetap harus kita miliki juga gitu. Dan yang suka ditanyakan adalah seberapa besar sih dana darurat itu umumnya gitu ya. Saya sih biasanya suka menganjurkan 3 sampai dengan 6 bulan pengeluaran tiap bulan, 3 sampai dengan 6 bulan pengeluaran setiap bulan. Atau kalau misalkan pengen konservatif sekali, itu bisa 6 kali gaji atau sampai dengan 1 tahun gaji. Ini kalau saya diskusi sama teman-teman yang memang yang finance profesional juga, mereka sudah selalu menganjurkan kayak udahlah kalau udah masa-masa seperti ini sepertinya 1 tahun gaji itu udah lebih aman gitu. Misalkan terjadi PHK gitu ya, hal-hal yang kita tidak inginkan, paling enggak kita masih bisa hidup 1 tahun ke depan melalui dana darurat tersebut. Uang darurat tadi itu ya Pak ya? Betul, karena kan kita nggak tahu juga ya kapan pandemi ini akan berakhir, itu juga masih belum jelas gitu kapan akan selesai. Jadi kembali lagi, jadi dana darurat ini harus dikumpulkan sebelum sahabat profesional ini melakukan investasi.
Kenapa seperti itu? Karena dana darurat ini akan menyelamatkan sahabat profesional jika hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Misalkan seperti terjadinya PHK. Ini kalau misalkan terkena PHK, ya otomatis pendapatan disitulah akan uangnya hilang gitu ya. Dan dana darurat ini yang akan menyelamatkan sahabat profesional sekali. Oh berarti selama ini pemikiran orang-orang agak salah ya. Sebenarnya uang darurat itu kan dipakai kalau kita lagi ya tadi seperti Bapak bilang kayak kita udah nggak ada penghasilan terus kita baru pakai uang itu. Tapi kayaknya selama ini orang-orang salah mengartikan antara uang darurat dengan tabungan itu. Nah jadi sebenarnya yang tadi Bapak udah bilang kalau uang darurat dilakukan selama 3-6 bulan atau mungkin 1 tahun gaji itu baru ibaratnya uang darurat itu bisa disimpan gitu. Tapi selama melakukan dan menyimpan uang darurat itu kita masih bisa melakukan nabung atau menabungnya harus setelah uang darurat itu terkumpul, Pak? Nah, ini sebenarnya kembali lagi dalam perencanaan keuangan ini kan fleksibilitasnya tinggi sekali ya. Jadi itu mungkin bisa diatur di arus kas bulanannya gitu. Jadi sebenarnya bebas. Kalau misalkan pengen dibagi-bagi gitu tidak apa-apa. Jadi misalkan pengeluaran bulanannya misalkan 40% dari gaji, kemudian 10% dari gaji misalkan untuk untuk tabungan, kemudian 10% dari gaji untuk dana darurat, itu sebenarnya nggak apa-apa sih. Jadi fleksibilitasnya tinggi sekali dan ini bisa setiap orang pasti akan memiliki komposisi yang berbeda-beda. Oke, nah ngomong-ngomong soal komposisi nih Pak, saat menyusun financial planning sendiri ini sebenarnya apa yang harus kita jadikan prioritas Pak? Oke, yang paling penting atau menjadi prioritas dalam menyusun financial planning ya atau personal financial planning adalah mengelola resiko keuangan menurut saya. Karena resiko ini kan bisa hadir kapan saja ya, hal-hal tersebut bisa datang kapanpun di saat kita bahkan tidak tahu bahwa hal tersebut akan terjadi. Jadi menurut saya hal yang paling pertama itu mengelola resiko keuangan. Kemudian yang kedua itu menurut saya mempersiapkan masa pensiun atau mempersiapkan dana pada saat kita sudah tidak bekerja lagi. Karena ini menurut saya hal-hal yang suka dilupakan gitu ya, terutama ya saya nggak tahu. Saya kalau baca artikel tuh katanya millennials itu jarang melakukan menabung gitu ya. Tapi semoga ini salah ya artikelnya. Sebagian aja kali ya. Pak mungkin. Nah, jadi menurut saya mempersiapkan untuk masa tua ini juga sama pentingnya. Jadi jangan sampai pada masa saat kita tua nanti itu kita malah pas pensiun tidak memiliki dana atau harta yang bisa kita gunakan untuk menghidupi diri kita sehari-hari. Oke, nah tadi Bapak kan udah sampaikan ya kalau orang-orang milenial dari artikel tadi bilang kalau misalkan kebanyakan nggak nabung, tapi kan belum tentu juga. Nah mungkin dari pernyataan itu seperti yang saya lihat karena saya juga mungkin termasuk generasi itu kadang sulit nih Pak untuk jadi objektif untuk nentuin mana sih yang merupakan kebutuhan dan juga keinginan. Nah itu gimana sih Pak cara mengatasinya? Oke. Ini mungkin saya sharing sedikit ya tentang pengalaman pribadi saya. Saya juga dulu pas baru-baru mulai kerja ya terus dapat gaji kan biasanya kayak wah ini jerih payah saya nih selama 1 bulan itu, gitu. Pak. Habis itu foya-foya lah habis itu gitu kan, oh beli ini beli itu gitu. Tapi semakin saya kesini menurut saya ini menjadi lebih kebutuhan ya kalau misalkan kita sudah melihat sesuatu. Nah bagaimana kita menjadi objektif? Hal yang saya lakukan untuk bisa mengetahui apakah kita membutuhkan atau hanya menginginkan. Itu kalau misalkan saya melihat satu hal gitu ya, misalkan lihat HP gitu, misalkan lihat sepatu gitu, kok bagus ya. Saya biasanya nggak langsung beli Mbak. Saya diemin dulu 3 bulan biasanya gitu. 3 bulan? Saya biasanya diemin dulu 3 bulan. Kalau misalkan dalam waktu 3 bulan itu saya tidak kepikiran lagi, itu membuktikan bahwa saya sebenarnya hanya kepingin aja. Oke. Tapi kalau misalkan saya masih kepikiran gitu ya dalam waktu 3 bulan, aduh beli nggak ya? Udah deh 1 bulan lagi gitu. Misalkan udah 4 bulan masih kepikiran, 5 bulan masih baru kepikiran, beli.
5 bulan masih kepikiran, ya udah deh nunggu bonusan baru beli gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi menurut saya itu yang bisa membuktikan bahwa hal yang sebenarnya kita lihat gitu ya pada saat kita mungkin jalan-jalan ke mall atau mungkin sekarang tiduran di kasur aja udah bisa lihat barang-barang gitu ya lewat e-commerce. Bahkan di e-commerce pun saya juga lakukan hal yang sama gitu. Jadi saya biasanya taruh di wishlist, terus ya udah saya diemin aja dulu. Gitu. Dan kalau misalkan udah 2 bulan, 3 bulan udah nggak kepikiran, itu membuktikan bahwa sebenarnya saya nggak butuh-butuh banget. Sebenarnya saya sudah cukup dengan hal-hal yang saya miliki. Gitu sih Mbak. Itu menurut saya hal yang mungkin bisa dilakukan juga oleh sahabat profesional gitu ya, untuk bisa meyakinkan apakah kita hanya ingin atau sebenarnya kita membutuhkan gitu. Tapi kadang gini nih Pak, udah tadi mungkin sahabat profesional udah menerapkan, oke, nanti 3 bulan tunggu dulu nih, ini akan masih pengen lagi atau enggak. Tapi kadang dalam mungkin baru sebulan, aduh ini nunggu 3 bulan barangnya masih ada nggak ya, kadang suka kayak gitu. Iya. Iya. Nah itu menurut saya kembali lagi sih, kebetulan saya selalu berpikir kayak semoga aja 3 bulan lagi malah tambah murah gitu kan. Cuma bisa jadi. kalau misalkan seperti itu, kalau misalkan kita sudah berpikir kayak wah nanti 3 bulan lagi kalau barangnya sudah tidak ada gimana? Nah saya biasanya selalu menganjurkan kalau bisa kita refleksi dulu nih, kira-kira kita sudah punya belum sih barang yang serupa dengan barang yang apa kita lihat. Misalkan gitu ya, misalkan pada saat itu saya ngeliat HP baru, terus pas saya ke kantor, teman-teman saya juga mayoritas sudah pada ganti HP yang saya pengen gitu kan. Jadi saya lihat-lihat dulu lah, oh bagus ya HP-nya bagus, bening banget nih gambarnya. Cuma saya pikir lagi, maksudnya gimana ya, worth it nggak sih untuk saya mengeluarkan dana yang cukup besar hanya untuk mendapatkan monitor yang lebih bagus gitu. Padahal kan fungsi HP apa sih? Paling WA. Iya, sama aja. Iya. Untuk sosial WA, media, SMS, telepon, sosial media, betul gitu kan. Jadi di situ saya juga sempat berpikir, saya sebenarnya butuh nggak ya? Saya butuh nggak sih HP yang lebih canggih? Padahal gunanya sebenarnya sama aja. Nah di situ saya kemudian memutuskan untuk ya udah deh, saya tunggu 3 bulan dulu. Kalau misalkan dalam 3 bulan itu saya masih kepikiran, ya mungkin saya akan mempertimbangkan untuk membeli. Nah dalam 3 bulan itu pun juga saya nggak langsung beli gitu, saya masih mikir lagi. Ada pertimbangan lagi ya Pak? Betul. Jadi menurut saya seperti itu sih. Jadi pada saat kita melihat suatu hal yang kita ingin sekali gitu dan langsung mikir nanti 3 bulan lagi jangan-jangan nggak ada barangnya. Nah menurut saya mungkin ambil aja waktu mungkin 5 menit gitu ya untuk mikir kayak ada nggak sih barang yang sebenarnya yang serupa dan saya miliki, dan apakah worth it gitu untuk saya membeli misalkan sepatu yang harganya 1 juta padahal saya masih punya sepatu untuk kerja masih bagus gitu. Jadi menurut saya seperti itu sih. Oke, berarti ya kalaupun misalnya barang udah nggak ada, mentok-mentok ya udah, bukan rezeki, pikirnya gitu aja kali ya Pak. Di e-commerce selalu ada. Oke, tuh di e-commerce selalu ada nih sahabat profesional. Tinggal tahan dulu aja, itu kebutuhan atau keinginan. Betul. Oke, Pak Dias. Nah, tadi kan kita udah bicara soal financial planning. Nah, kita posisinya ceritanya kita sudah punya nih financial planning ini. Nah, kemudian ada suatu pengeluaran yang tidak terduga nih Pak. Nah, itu gimana sih Pak untuk kita menyiasatinya? Oke. Jika terjadi pengeluaran yang tidak terduga, disitulah gunanya dana darurat. Oke. Jadi kalau misalkan sudah memiliki dana darurat, itu bisa menggunakan dana darurat tersebut, atau misalkan sudah memiliki proteksi dari aset yang diproteksikan itu bisa menggunakan asuransi yang tadi saya sudah sampaikan. Cuma biasanya ini terjadi misalkan terjadi pada saat dana daruratnya belum terkumpul dan dana daruratnya mungkin belum cukup untuk bisa membiayai pengeluaran tidak terduga tersebut. Mungkin salah satu solusinya mungkin bisa menggunakan kredit. Tapi saya selalu anjurkan harus sangat berhati-hati dengan kredit, karena kalau misalkan kita telat 1 hari saja gitu ya, telat 1 hari saja membayar kartu kredit, itu resikonya sangat tinggi untuk bisa
masuk ke call 2. Kita biasanya nyebutnya call 1, call 2, call 3 gitu. Call 3 itu berarti udah macet untuk kreditnya. Jadi jangan sampai call kita malah bertambah gitu. Jadi menurut saya kalau misalkan memutuskan untuk mengambil kredit, itu kita harus bisa menilai lagi nih dari arus kas kita setiap bulan, apakah kita bisa membayar kreditnya. Gitu. Tapi ya kalau misalkan pengeluaran tidak terduga, kembali lagi pengeluaran tidak terduganya ini apa? Gitu. Ini biasanya untuk biaya rumah sakit sih biasanya ya, yang suka terjadi misalkan biaya tidak terduga. Gitu. Jadi ini salah satu alasan juga kenapa asuransi itu juga baik gitu ya untuk menjaga resiko keuangannya sahabat profesional juga gitu, terutama dalam kasus ini mungkin asuransi kesehatan. Jadi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak juga sakit dan harus dirujuk ke rumah sakit, kita masih bisa diproteksi oleh si asuransi kesehatan. Itu ya Pak. Nah Pak Dias, pertanyaan terakhir nih sebelum penutup. Boleh dong Pak Dias kasih tips ke saya dan juga ke sahabat profesional supaya personal planning kita ini bisa dijalankan dengan baik, Pak. Oke. Kalau misalkan masih baru mau memulai ya, menurut saya bisa diterapkan 5311. Nah, ini sebenarnya dikurangin. Nah, ini sebenarnya dikurangin 0 sih. Jadi 50 30 10 10 gitu. Jadi 50% dari gaji ini untuk pengeluaran sehari-hari. Jadi kalau misalkan gajinya misalkan 10 juta gitu ya. Jadi 5 jutanya itu untuk pengeluaran sehari-hari. Kemudian 30% dari gaji. Ini kalau misalkan sahabat profesional memiliki kredit gitu ya. Memiliki kredit misalkan memiliki kredit rumah, kredit mobil, itu dijumlahkan kreditnya. Itu pastikan 30% dari gaji itu untuk pembayaran kredit tersebut. Gitu. Kemudian 10% dari gaji ini untuk kebaikan gitu ya, untuk zakat, infak dan sedekah, dan kemudian yang terakhir yang 10% dari gaji ini untuk proteksi. Nah, di sini yang menurut saya akan sedikit berubah. Jadi kalau misalkan sahabat profesional baru memulainya bisa dari sini 5311 ya, 50 30 10 10. Nah, pastinya setahun kemudian kan diharapkan gajinya naik ya. Dan otomatis ini kalau secara teori ekonomi kalau gaji naik biasanya pengeluaran juga naik nih gitu ya. Nah itu Pak biasanya jadi godaan. Nah tapi saya selalu menganjurkan kalau bisa yang 50% ini, misalkan tadinya gajinya 10 juta jadi pengeluaran setiap bulannya 5 juta, tahun depan misalkan gajinya naik 11 juta, kalau bisa pengeluarannya tetap ditetapkan 5 juta gitu, jadi nggak bertambah pengeluarannya. Nah ini sisa dari gaji yang bertambah ini bisa dialokasikan untuk kebaikan kah, untuk sedekah, misalkan untuk tabungan atau mengumpulkan dana darurat. Jadi menurut saya seperti itu sih. Oke, wow. Sangat bermanfaat banget nih penjelasan dari Pak Dias, terutama tadi yang 5311. Bisa mulai diterapin nih Pak buat saya sendiri dan juga ke sahabat profesional. Dan gak kerasa waktu udah sampai pertanyaan terakhir, dan terima kasih untuk Pak Dias sudah mau meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya, untuk sharing juga untuk sahabat profesional mengenai personal financial planning ini. Untuk sahabat profesional, jangan lupa nih untuk like video ini, di subscribe juga untuk kamu yang belum subscribe, dan juga mungkin bisa tinggalkan komentar untuk ngasih masukan positif atau mungkin tema-tema menarik lainnya. Dan pastikan tadi video ini bermanfaat, dan juga terapkan tuh tadi yang Pak Dias sudah katakan di 5311. Dan Pak Dias, terima kasih untuk waktu hari ini. Semoga kita ada waktu di lain kesempatan ya Pak untuk berdiskusi kembali. Oke. Ya, dan sahabat profesional, sampai jumpa di video-video Connecting Time dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.